adegan ke-13 gantian kita ada yang adegan 13 ada yang tidak diakui Yuda terkait ngecek yang CCTV. mana? Terkait yang Adegan CCTV 13 dari handphone itu. melalui browsing. Jadi menurut pengakuan tersangka dalam penyidikan bahwa saat dia menengok ke kiri itu dia mendengar satu teriakan dari pelatih. Maksudnya ada kegiatan pelatihan renang juga di sekitar situ. Nah, dia tertarik melihat daripada kegiatan tersebut. Artinya di dalam keterangan penyidik itu bukan melihat CCTV, tetapi melihat daripada adanya satu kegiatan lain di kolam renang itu yang bersuara keras. Mantan pacar Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi dijadikan tersangka kasus kematian Dante karena gerak-gerik mencurigakan selama di kolam renang. Selain membenamkan tubuh Dante ke air, Yuda juga kedapatan celingukan selama menjalankan aksinya. Kepada pengacaranya, Yuda Arfandi sempat memberikan penjelasan soal maksud di balik gestur celingukan itu. Ia mengaku cuma menengok ke arah lain gara-gara sempat mendengar suara kencang yang mengalihkan perhatian. Menurut pengakuan tersangka di dalam penyidikan, saat dia menengok ke kiri kanan itu, dia mendengar teriakan dari pelatih lain. Ada kegiatan pelatihan renang juga di sekitar situ, terang pengacara Yuda Arfandi, Efriandi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Keterangan Yuda Arfandi soal gestur celingukan itu pun diklaim tercatat dalam BAP pihak kepolisian. Di dalam keterangan penyidik pun untuk melihat adanya satu kegiatan lain di kolam renang itu, yang bersuara keras, jelas Efriandi. Cerita Yuda Arfandi dianggap masuk akal oleh tim pengacaranya. Mereka mengacu pada bukti rekaman CCTV, yang menunjukkan bahwa klien mereka benar cuma menengok sekilas ke arah lain. Dia juga nengoknya sekilas aja, kata Efriandi. Terlepas apapun dalihnya, polisi sudah sempat memberikan penjelasan soal maksud gestur celingukan Yuda Arfandi di rekaman CCTV. Diketahui dari hasil analisis forensik rekaman CCTV, gestur tersebut merupakan momen ketika Yuda Arfandi mencari di mana keberadaan penjaga kolam renang. Yuda disebut sengaja menghentikan aksi membenamkan Dante setiap ada petugas jaga yang memperhatikan. Dari hasil analisis video, ada indikasi bahwa di durasi pendek ditenggelamkan itu ada lifeguard yang ikut melihat, papar Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra dalam giat rilis di Polda Metro Jaya belum lama ini. Sebagaimana diketahui, Dante meninggal dunia usai berenang bersama Yuda Arfandi di kolam Taman Air Tirtamas pada 27 Januari 2024. Sempat diduga kecelakaan, rekaman CCTV menunjukkan adanya upaya Yuda untuk sengaja mencelakai Dante dengan cara menenggelamkannya. Yuda Arfandi kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya setelah ditangkap pada 9 Februari 2024. Yuda yang awalnya dikenakan dugaan kelalaian, kini terancam pidana mati atas kekerasan terhadap anak hingga pembunuhan berencana. Polda Metro Jaya baru saja melakukan proses rekonstruksi kasus kematian Dante yang dilakukan oleh kekasih artis Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi pada Rabu, 28 Februari 2024. Adapun rekonstruksi dilakukan guna memberi gambaran sejelas-jelasnya mengenai kejadian awal hingga akhir kasus tersebut. Dalam rekonstruksi yang dilakukan, Yuda Arfandi memperagakan 13 adegan termasuk di dalamnya saat dirinya menenggelamkan Dante hingga membuat bocah malang tersebut meregang nyawa. Dilihat dari unggahan akun X Kedbelnun Faed, terlihat boneka peraga berwarna merah yang menjadi pengganti sosok Dante. Yudi terlihat memperagakan adegan saat ia memegang pinggang Dante dan membenamkannya ke dalam air sebanyak beberapa kali. Sementara itu sosok Tamara Tiasmara yang mengenakan baju putih dan memakai kacamata hitam tampak memperhatian dari kejauhan proses rekonstruksi yang melibatkan mantan kekasihnya tersebut. Dalam rekonstruksi tersebut juga terungkap sebuah fakta mengejutkan, bahwa sebelum Yuda Arfandi menenggelamkan Dante, ia ternyata sempat mencari informasi melalui internet mengenai keberadaan CCTV di kawasan kolam renang yang menjadi TKP. Namun Yuda mengelak dan tidak mengakui perbuatannya tersebut.
Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak, ungkap pihak Polda Metro Jaya dikutip pada Kamis, 29 Februari 2024. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing, mencari CCTV yang ada di kolam renang sana, lanjutnya. Walaupun Yudi tidak mengakui perbuatannya tersebut, namun pihak kepolisian mengaku telah mengantongi bukti guna memperkuat segala perbuatan yang dilakukan Yudi tersebut. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analisis digital yang mana pada adegan 13 yaitu pada jam 15.11 tersangka yang membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang, jelasnya. Proses rekonstruksi kasus kematian Dante tersebut menjadi sorotan publik hingga trending di media sosial X, netizen turut memberikan komentar di unggahan tersebut. Layak nih orang dihukum seberat-beratnya, sakit banget kelakuannya, tulis akun 707. Sebelum berenang di sana, TSK browsing CCTV kolam renang. Udah tepat pasal pembunuhan berencana. Banyak tindak tanduknya mencurigakan, sambung akun Word. Itu MAH bukan kelalaian NJR, pembunuhan berencana, komen akun Rael. Yuda Arfandi menjalani rekonstruksi meninggalnya Dante, putra Tamara Tiasmara dan Angger Dimas diduga ditenggelamkan. Yuda turut memperagakan dirinya yang sempat menengok ke kiri dan kanan sebelum menenggelamkan Dante di kolam renang. Awalnya muncul dugaan di tengah publik, tingkah Yuda yang sempat menengok ke kiri dan kanan itu untuk memantau adanya CCTV di area tersebut atau tidak. Namun, Efriandi selaku kuasa hukum Yuda Arfandi membantah hal tersebut. Efriandi menyebut hal tersebut dilakukan oleh Yuda lantaran perhatiannya teralihkan dengan kegiatan pelatihan renang di lokasi yang sama. Yuda Arfandi menjalani rekonstruksi meninggalnya Dante, putra Tamara Tiasmara dan Angger Dimas diduga ditenggelamkan. Yuda turut memperagakan dirinya yang sempat menengok ke kiri dan kanan sebelum menenggelamkan Dante di kolam renang. Awalnya muncul dugaan di tengah publik, tingkah Yuda yang sempat menengok ke kiri dan kanan itu untuk memantau adanya CCTV di area tersebut atau tidak. Namun, Efriandi selaku kuasa hukum Yuda Arfandi membantah hal tersebut. Efriandi menyebut hal tersebut dilakukan oleh Yuda lantaran perhatiannya teralihkan dengan kegiatan pelatihan renang di lokasi yang sama. Jadi menurut pengakuan tersangka di dalam penyidikan bahwa saat dia menengok ke kiri dia mendengar teriakan dari pelatih. Ada kegiatan pelatihan renang juga di sekitar situ, dia tertarik melihat kegiatan itu, ucap Efriandi, kuasa hukum Yuda Arfandi saat ditemui di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari. Efriandi mengaku hal tersebut juga telah disampaikan kepada tim penyidik saat Yuda Arfandi menjalani pemeriksaan. Di dalam keterangan penyidik bukan melihat CCTV tapi melihat adanya satu kegiatan lain di kolam renang itu yang bersuara keras, tutur Efriandi. Sudah dicatat dalam penyidikan bahwa itu bukan dalam rangka memantau CCTV melainkan ada kegiatan tertentu pelatihan di mana suaranya keras, itu mengalihkan perhatian dia makanya nengoknya sekilas aja. Bukan seperti sangkaan sebelumnya melihat CCTV, sambungnya. Efriandi juga melakukan bantahan jika Yuda sengaja menenggelamkan Dante. Efriandi menyebut hal tersebut dilakukan oleh kekasih Tamara Tiasmara itu sebagai bagian dari latihan pernapasan. Itu pun sudah dia dalam penyidikan bahwa itu dalam rangka pelatihan pernapasan, terus melatih agar tidak panik dan takut dengan air. Itu udah disampaikan juga, pungkasnya.